Bab 24. Diminum nak. Ibu Rini memberikan segelas air putih pada Sasi. Setibanya mereka di rumah. Nak, lebih baik kamu bercerai saja dengan Setia, sambungnya, menatap wajah Sasi yang masih sedih. Jangan menyakiti dirimu sendiri. Pria itu tidak pantas untukmu. Mengusap kembali sulu rambut Sasi, merasa sangat iba pada putrinya itu. Aku ingin istirahat, Bu. Ya sudah, kamu istirahat ya. Ibu keluar dari kamar Sasi. Sasi merebahkan tubuhnya. Kepalanya masih terasa berat. Semuanya sudah terjadi. Ibu sudah tahu masalah yang selama ini berusaha ia tutupi. Tapi sikap Renata dan Setia benar-benar di luar dugaannya. Mereka tetap ingin bersama tanpa memikirkan perasaannya. Nak, makan dulu. Ibu masuk ke kamar menghampiri Sasi yang masih berbaring di ranjang. Kalau tidak makan nanti kamu sakit. Meletakkan nampan yang berisi sarapan di atas nakas. Sudah seminggu ini Sasi hanya menghabiskan waktunya di kamar. Sudah selama itu juga baik Setia dan Renata tidak datang. Dan tetap pada keputusan mereka untuk bersama. Membuat Sasi semakin terpuruk. Terima kasih Bu. Sasi mengubah posisinya. Bersandar di ranjang. Menyantap sarapannya walau masih dengan wajah yang tampak lesu. Nak, harus menyelesaikan ini. Ibu Rini terus membujuk putrinya, agar cepat bisa mengambil keputusan. Tidak ingin melihat Sasi yang semakin kacau. Ibu Rini berharap Sasi mau mengakhiri pernikahannya dengan Setia. Sekarang coba kamu hubungi Setia, pinta Ibu Rini setelah memberi pengertian. Sasi meraih ponselnya, mencoba menghubungi Setia. Tidak diangkat Bu, ujarnya setelah beberapa kali mencoba menghubungi Setia. Kita temui dia sekarang. Siang itu Sasi dan ibunya mendatangi kampus tempat Setia mengajar. Setibanya di area kampus, Ibu Rini melihat Setia dan Renata yang tengah jalan beriringan, seraya bergandengan tangan menuju parkiran. Setia, Renata, petik 2, sentak Ibu Rini, menghampiri keduanya. Hati ibu mana yang tidak meradang, melihat suami dari putrinya yang tampak berjalan dengan wanita lain. Tanpa memikirkan perasaan Sasi, walau wanita pengganggu itu juga putrinya sendiri. Setia dan Renata tampak terkejut, melihat ibu dan Sasi yang sudah berdiri di hadapan mereka. Ibu, Setia sekarang juga cepat talak Sasi. Kalian bisa hidup berdua selamanya. Perintah Ibu Rini, berusaha meredam amarahnya di antara orang-orang di kampus yang memperhatikan mereka. Cepat Setia talak Sasi. Sampai kapan kamu mau menyakitinya? Petik 2. Desak Ibu Rini menatap Setia yang hanya diam memantung. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Sasi merasakan kepalanya gitu pusing. Pandangannya mulai buram. Sasi tidak sanggup lagi menopang tubuhnya sendiri. Sasi, pekik Renata melihat Sasi yang tiba-tiba pingsan. Sasi, kamu kenapa nak? Seru Ibu Rini yang juga melihat Sasi yang sudah tidak sadarkan diri. Cepat bawa Sasi ke rumah sakit. Setia pun segera menggendong Sasi ke dalam mobil membawa Sasi ke rumah sakit. Setelah diperiksa, Sasi perlahan membuka matanya. Ia menatap bingung sekelilingnya. Kamu sudah siuman nak? Ibu Rini tersenyum lega. Kenapa aku di sini Bu? Tanya Sasi masih dengan wajah bingungnya, melihat Setia dan Renata yang juga ada di ruang IGD tersebut. Tadi kamu pingsan nak? Pingsan, Dok. Bagaimana keadaan putri saya? Tanya Ibu Rini pada dokter wanita yang menangani Sasi. Dokter itu justru tersenyum tipis. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini biasa terjadi pada ibu hamil. Selamat ya Bu putri ibu hamil. Jelas dokter tersebut dengan senyum ramahnya. Sontak saja membuat mereka semua tercengang. Sasi hamil. Seru Renata gitu terkejut mendengar berita tersebut. Ini bak petir di siang bolong baginya. Bagaimana bisa Sasi hamil? Sedangkan selama ini Setia sudah berjanji tidak akan menyentuh adiknya itu. Gitu juga Setia, yang masih tampak terkejut sekaligus tidak percaya. Tapi jelas terlintas di benaknya, ia memang menyentuh Sasi saat dirinya di bawah pengaruh alkohol. Aku hamil. Sasi tidak tahu harus senang atau sedih.
karena kembali mengandung janin dari suami yang tidak mencintainya. Iya Bu, selamat ya, saya akan memberikan resep penguat kandungan dan vitamin, jelas dokter tersebut. Beralih ke meja kerjanya, menuliskan resep di sana. Renata keluar dari ruangan tersebut, disusul Setia yang mengejarnya. Sayang tunggu, aku bisa menjelaskannya. Setia mencekal lengan Renata. Apa yang harus kamu jelaskan Mas? Semuanya sudah jelas, Sasi hamil, seru Renata. Tidak dapat lagi menahan emosinya. Setia menuntunnya menuju taman rumah sakit yang sepi. Memeluk Renata. Kenapa kamu mengingkari janjimu Mas? Kenapa? Renata terus memukuli dada bidang Setia, menangis terisak. Harapannya untuk hidup bersama Setia, sepertinya akan kembali pupus karena Sasi yang kembali hamil. Bagaimana bisa wanita yang tengah hamil menceraikan istrinya? Maafkan aku saat itu aku di bawah pengaruh alkohol. Setia terus menjelaskan. Tapi itu sudah tidak ada artinya lagi untuk Renata, karena Sasi sudah terlanjur hamil kembali. Ayo nak, kita pulang. Setelah menerima obat, ibu pun mengajak Sasi kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan Sasi tidak mengatakan apapun. Ibu Rini memberikan ruang agar Sasi menenangkan perasaannya. Sedangkan pandangan kosong Sasi hanya terus menatap ke arah jendela. Ia sudah membulatkan tekadnya untuk berpisah. Tapi kini kenyataannya ia justru kembali hamil. Pikiran Sasi terus berkecamuk. Kamu istirahat saja ya nak. Ibu Rini menuntun Sasi ke dalam kamarnya, mendudukannya di ranjang. Bu tunggu. Sasi menahan lengan sang ibu yang hendak keluar dari kamar. Aku harus bagaimana Bu? Bola mata penuh kebimbangan itu menatap wajah sang ibu. Ibu Rini duduk, memeluk Sasi. Sabar ya nak. Kamu pasti akan menemukan jalan keluarnya. Ibu Rini pun ikut menangis, ikut merasakan kebimbangan yang mendera sang putri, yang kembali harus mengandung janin dari suami yang tidak pernah mencintainya lagi. 2 hari sudah berlalu. Keadaan Sasi masih tampak lemah. Ia terus merasakan mual dan pusing di kehamilan pertamanya. Sedangkan Setia, pria itu tidak pernah menghubunginya. Nak, ini dimakan. Bagus untuk kandunganmu. Ibu masuk ke kamar, membawakan semangkuk bubur kacang hijau. Terima kasih ya Bu. Sasi tersenyum. Saat ini hanya sang ibulah yang terus menguatkannya. Dimakan ya. Kalau butuh sesuatu, panggil ibu. Bu tunggu. Panggil Sasi pada ibunya yang hendak keluar dari kamar. Bu, aku sudah memutuskannya. Aku tetap ingin berpisah dengan Mas Setia. Mendengar hal tersebut, Ibu Rini berjalan mendekat pada Sasi yang masih bersandar di ranjang. Kamu yakin nak? Sasi mengangguk yakin. Aku ingin berpisah dengan Mas Setia, melepaskan Mas Setia untuk Kak Rena, untuk saat ini dan akan langsung berpisah setelah aku melahirkan Bu. Sasi mempertegas keputusannya. Ia sudah berpikir matang selama beberapa hari ini. Tidak ingin hal yang sama terjadi. Tidak ingin diabaikan lagi saat tengah mengandung, ataupun mengemis cinta pada suaminya. Sasi memutuskan untuk melepas Setia.